Hangatnya mentari pagi membawaku kembali menikmati keindahan Boyolali. Rasanya seperti di mimpi, bisa berada di sini lagi. Kekagumanku akan Boyolali memang sulit untuk aku pungkiri. Terima kasih Tuhan, kusyukuri keindahan yang telah Engkau beri. Oh iya, perkenalkan, namaku Arum, dan selamat datang di Boyolali, kota kelahiranku yang begitu banyak memberikan arti. Kota ini sangat sejuk dan menawarkan pesona yang abadi. Luasnya bentangan nan hijau, seakan lukisan besar yang terpampang untuk memanjakan mata. Tempat kelahiranku ini terletak di antara kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Oleh karena itu, bentuk permukaan Kabupaten Boyolali sangatlah variatif, mulai dari permukaan datar sampai dengan pegunungan. Kontur tanahnya pun sebagian besar bergelombang dan juga berbukit. Nah, kalau berbicara tentang Boyolali, pasti sudah tidak asing lagi dengan slogannya, yaitu Boyolali Tersenyum. Slogan tersebut merupakan akronim dari tertib, elok, rapi, sehat, dan nyaman untuk masyarakat. Boyolali Tersenyum yang selama ini menjadi slogan Kabupaten Boyolali seakan benar-benar tersenyum untuk siap menyambut siapapun yang datang ke kota ini. Dengan segala potensi dan prestasi yang dimiliki, Boyolali semakin berkembang dan maju di segala bidang. Perjalanan ini kuawali dari Boulevard Soekarno, sebuah jalan utama untuk menuju ke kompleks perkantoran terpadu. Menurut informasi yang sudah aku baca, didirikannya monumen ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ini dia kompleks perkantoran terpadu yang sudah aku bilang tadi. Menempati lahan seluas 13,8 hektar, dalam kawasan ini ada berbagai bangunan yang berdiri. Beberapa di antaranya yaitu kantor Bupati Boyolali yang sama seperti dengan Istana Negara. Kemudian gedung DPRD Boyolali yang juga sama seperti gedung DPR RI di Jakarta. Kemiripan tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri dan semakin mempercantik kawasan terpadu ini. Salah satu bangunan yang unik dan membuatku tertarik untuk mengabadikannya adalah gedung yang satu ini. Namanya Gedung Lembu Sora, sebuah bangunan yang berwujud patung sapi raksasa, yang biasa disebut masyarakat dengan sebutan patung sapi dekem. Keren banget ya. Kompleks perkantoran terpadu ini tidak hanya menjadi kantor pemerintahan dan destinasi wisata saja loh, tetapi juga menjadi pusat dan sentral keagamaan masyarakat Boyolali. Dengan dibangunnya 5 tempat ibadah sekaligus untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.
kota di Indonesia tentu mempunyai ikon penting yang menjadi penanda kotanya. Begitupun dengan kotaku ini. Tepat di jantung kota Boyolali, terdapat Monumen Arjuna Wijaya yang luar biasa. Monumen yang menggambarkan langkah Boyolali menuju kejayaan itu terus menyedot perhatian dan menjadi kebanggaan masyarakat Boyolali. Langkah kaki ini membawaku ke destinasi yang wajib dikunjungi ketika sedang berada di Boyolali. Apalagi bangunannya yang terlihat unik, seperti Museum Louvre di Paris, Prancis. Ya, Museum R. Hamong Wardoyo. Museum ini menjadi alternatif wisata sekaligus sarana untuk lebih mengenal Boyolali yang dulu hingga kini. Rasanya sudah lama aku tidak mengunjungi tempat asalku ini, dan aku terkesan. Ternyata Boyolali semakin berbenah diri. Salah satunya dengan adanya Taman Pandan Alas ini. Sebagai ruang terbuka hijau perkotaan, serta sebagai sarana rekreasi dan edukasi. Taman ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak hingga orang dewasa. Menyenangkan sekali ada di sini. Jika New Zealand dikenal sebagai negara produsen susu dan daging sapi, begitu juga dengan Boyolali, yang merupakan daerah produsen susu terbesar dan salah satu pemasok daging sapi lokal di Pulau Jawa. Tidak heran jika kota asalku ini dijuluki sebagai New Zealand Van Java, atau Selandia Baru dari Jawa. Keren ya? Di peternakan ini rutin memerah susu 2 kali sehari, yaitu pada jam 5 pagi dan jam 3 sore. Satu sapi sebesar ini bisa menghasilkan 12 sampai 20 liter susu loh dalam sehari. Wow, banyak juga ya ternyata. Aku beruntung sekali, senang rasanya dapat membantu peternak memberi makan sapi, sekaligus merasakan sensasi baru dengan memerah susu sendiri. Sungguh pengalaman yang menyenangkan dan tidak akan pernah terlupakan.
susunya yang melegenda. Oh iya, ternyata susu bisa diolah menjadi berbagai produk olahan loh. Salah satunya adalah olahan keju. Nah, di Boyolali ada pabrik keju pertama di Jawa Tengah. Namanya Pabrik Keju Indra Kilah. Pabrik keju ini mulai berproduksi pada tahun 2009 dan produk kejunya mulai dijual pada tahun 2010 silam. Pabrik ini memang belum begitu besar, peralatannya pun juga masih sederhana. Tetapi jangan salah, dalam sehari pabrik ini bisa mengolah 1 ton susu segar menjadi 150 kg keju dengan berbagai varian rasa. Salah satunya adalah keju mozzarella. Akhirnya langkah kaki ini sampai juga di tempat yang sudah kunanti-nanti. Di Desa Selo ini ada banyak sekali seni tradisi dan juga budaya yang ada sejak zaman Belanda. Salah satunya seperti yang aku jumpai ini, namanya tari topeng ireng atau reok topeng ireng. Aku sendiri kurang tahu sih kenapa tarian ini dinamakan tari topeng ireng. Tapi yang pasti tarian rakyat ini merupakan wujud kesenian tradisional yang memadukan syiar agama Islam dan ilmu bela diri atau pencaksilat. Memiliki suasana alam yang masih terjaga dan kesejukan khas pedesaan yang terasa nyaman, membuat berbagai objek wisata di Desa Selo ini menjadi idaman para wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata alam Sutra. Keseluruhan menara ini dibuat dengan tiang bambu yang dipadu-padankan dengan kayu. Satu hal yang membuatku tertarik untuk datang ke tempat ini karena menara alam Sutra ini didesain seperti menara Eiffel di Paris, Prancis. Tidak hanya itu saja, dari atas sini aku bisa menikmati segarnya udara pegunungan dan juga pemandangan perkebunan yang begitu menawan. Selain objek wisata alam Sutra, terdapat objek wisata yang serupa tapi tak sama. Objek wisata tersebut adalah Ganche Hilltop atau yang lebih dikenal dengan nama Bukit Ganche. Seperti berada di atas awan, objek wisata Bukit Ganche menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Masih teringat jelas kala erupsi Merapi pada 2010 silam. Erupsinya memporak-porandakan segala yang ada di sekitarnya, tak terkecuali dengan objek wisata ini. Namun, objek wisata Selo kini menjadi objek wisata New Selo yang lebih tertata dan mempesona. Wajah baru New Selo tersebut diwujudkan dengan dibangunnya Omah Bambu Merapi.
Nah, jika beruntung, dari tempat ini bisa melihat elang Jawa yang terbang bebas di angkasa. Sayangnya kali ini aku kurang beruntung. Tapi tak apa, karena damai sekali berada di sini. Sembari menikmati suguhan panorama alam yang luar biasa, sekaligus mensyukurinya sebagai berkah dan nikmat dari Sang Pencipta. Dahulu, kota kelahiranku ini sering disebut sebagai kota mati karena suasananya yang selalu gelap dan sepi ketika malam hari. Namun, seperti yang sudah aku bilang tadi, Boyolali kini berbenah diri dengan adanya alun-alun Boyolali yang menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi. Alun-alun Boyolali menjadi ruang publik, sarana tempat hiburan, bermain, berdagang, sampai dengan kegiatan pemerintahan. Riuh aktivitas masyarakat mulai terasa ramai saat sore hingga larut malam. Kini, kota kelahiranku tak lagi sepi. Menikmati segala keindahan yang disuguhkan Boyolali menjadikan pengalaman yang sangat berarti. Semoga Boyolali menjadi destinasi yang selalu dinanti untuk dikunjungi. Dan semoga selalu menjadi Boyolali yang tertib, elok, rapi, sehat, dan nyaman untuk masyarakat. Seperti slogannya, Boyolali tersenyum.